Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Rifan Asidik dengan NIM 231219990 dari kelas SI05. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas yang sudah diberikan dari proyek toko kita untuk ujian tengah semester ya. Di sini ada 3 tugas. Yang pertama ada modifikasi model merek dengan menambahkan gambar merek. Yang kedua, tambahkan fitur edit admin dan ganti password admin. Dan kemudian yang ketiga, tambahkan fitur tanya produk di halaman detail produk. Oke, langsung saja karena uh, yang pertama itu adalah modifikasi model merek dengan menambahkan gambar merek. Berarti kita langsung ke login ke admin saja. Oh, sini admin. Oke, sudah login. Di sini pada manage merek saya sudah menambahkan gambar pada bagian merek ya. Oke, coba saya lihat nih. Saya menambahkan ketika store. Jadi dia akan menyimpan gambar dari views grid. Nah, ketika user menginputkan gambar dari file ini dengan name gambar ini akan dideteksi di controller ini. Nih dengan file gambar name ya. Kemudian jika gambar tersebut tidak kosong atau diisi oleh user, maka akan diupload ke folder merek yang sudah saya buat di root folder di sini. Merek nih. Ini ya, naik logo. Lalu akan diupload. Nah, ketika sudah berhasil upload, maka akan nama dari file tersebut akan disimpan ke database. Ini sebagai datanya, lalu diinsertkan ke database. Coba sekarang kita coba tambahkan merek baru ya dengan nama Adidas. Untuk gambarnya saya coba cari dulu. Saya save logo Adidas. Oke, sudah. Logo Adidas nih. Itu simpan. Nah, merek berhasil ditambahkan. Sudah berhasil ya, ini bisa diedit juga. Untuk editnya ini di sini pada bagian update di sini. Ini sebenarnya sama. Nah, tapi berbedanya itu ada di sini ketika gambar kosong berarti gambar tetap menggunakan gambar yang lama dengan input post old gambar. Di sini saya menambahkannya di bagian edit. Nah, di sini saya menambahkan input tipe hidden ya. Jadi kita sudah memberi value tersebut dengan gambar yang lama. Jadi ketika user tidak menambahkan gambar baru, maka dia akan tetap menggunakan gambar yang lama. Oke, mungkin itu saja untuk nomor pertama ya, memodifikasi modul merek dengan menggunakan gambar merek. Langsung saja ke nomor 2, tambahkan fitur edit admin dan ganti password admin. Oke, di sini saya menaruh tersebut di bagian setting. Saya menambahkan halaman view ya di sini. Di bagian ini admin edit profile. Nah, di sini saya menambahkan form untuk edit profile. Nah, di sini saya beri alert ya ketika tidak mau mengubah password ya berarti password baru tidak bisa diisi. Coba kita pertama ganti, kita tambahkan namanya. Apakah bisa? Ya bisa ya. Jadi Hanif Rifan, profil berhasil diperbarui. Oke, coba karena password defaultnya dari Pak Ika itu kemarin admin 123, kita coba ganti jadi Hanif 123. Hanif 123. Hanif 123. Nah, kita coba sekarang menggunakan admin 123. Salah ya, karena sudah diganti menjadi Hanif 123. Pada database sebenarnya ini nggak bisa dicek ya, karena passwordnya itu di hash, jadi kita nggak bisa lihat
password yang sebenarnya itu apa. Dan ini sudah terganti juga di database jadi Honeyfreefund. Oke, coba mungkin saya jelaskan ya. Nah, di sini tuh saya actionnya tuh menuju controller admin dengan nama file admin profile, kemudian fungsinya update. Jadi ketika user mengisi akan dikirim ke controller sini dengan function update ya, dengan form validationnya nama dan email. Nah, ketika ini saya beri ini ketika password baru diisi baru akan set rule form validation untuk password baru. Nah, kemudian saya mengambil admin ID dari session ya, karena ketika login pasti ini udah membuat session dari admin ID, jadi tidak perlu mencari dari database. Jadi saya tinggal mengambil dari session saja admin ID-nya. Untuk kemudian nama dan email saya ambil dari post dari form ya. Kemudian sama juga password barunya saya langsung jadikan hash di sini. Jadi sebelum di input ke database di hash dulu, baru diinputkan ke database dengan lewat modal admin modal, di update nih di sini dengan ID tersebut tadi dari session. Oke, mungkin itu saja. Langsung lanjut ke nomor 3. Tambahkan fitur tanya produk di halaman detail produk. Nah, di sini berarti kita akan mengakses halaman toko kita ya di sini. Nah, di sini saya sudah membuat 2 user ya. Yang sudah saya tambahkan. Yang pertama ada Honeyfreefund di sini sebagai penjual, maksud saya pembeli yang memiliki toko. Kemudian ada Ariel pembeli yang tidak memiliki toko. Oke, coba saya sekarang akan login sebagai penjual terlebih dahulu. Honeyfreefund passwordnya 123. Oke, toko. Ini toko ya, sudah toko saya, namanya Toko Madura, jual sembako. Ini saya kelola, saya menjual satu produk, kaos. Saya coba tambahkan produk baru mungkin. Adidas mungkin ya, kaos naik terbaru. Kaori baju 2, merek Nike. Deskripsi kaos premium, harga berwarna putih, harganya bebas saja 50. Ini setting stop 5, kita pilih, kita cari gambar dulu terlebih dahulu, kaos Nike putih. Ini saya save kaos putih. Saya coba tambahkan kaos putih ya, disimpan. Oke, sudah bisa ditambahkan. Nah, di sini langsung saya cek pada detail produk ya. Nah, di sini belum ada diskusi. Nah, ketika pemilik toko melihat barang tersebut, pemilik toko tidak bisa memberikan pertanyaan sendiri ya ke produk tersebut. Nah, sekarang kita coba login sebagai pembeli. Kita Ariel, passwordnya 123. Nah, di sini coba saya. Nah, di sini langsung bisa ada form untuk pertanyaan. Coba kita tanya, apakah kaos ini ori? Kita kirim pertanyaannya. Nah, langsung muncul di sini. Di sini dengan tanggal dan bulan dan tahunnya. Di sini muncul siapa yang bertanya. Nah, sekarang yang berhak menjawab adalah sang pemilik toko. Jadi sang pembeli hanya berhak menanyakan tentang produknya saja. Sekarang kita login lagi sebagai pemilik toko. Nah, di sini bisa menjawab
pertanyaan dari sang pembeli tersebut. Ya, kategori. Nah, di sini juga muncul tanggal, bulan, dan tahun, dan yang menjawab adalah sang penjual. Oke, mungkin saya akan jelaskan. Yang pertama, saya menambahkan tabel baru di database saya bernama diskusi produk. Di sini saya membuat beberapa kolom dengan beberapa relasi ya dengan beberapa tabel yang lainnya. Ada ID produk, ID pembeli, ID toko, dan yang lainnya. Ada pertanyaan dan jawaban, dan dibuatnya kapan dan diupdate kapan. Oke. Di sini bagian produk detail. Nah, di sini bagian produk ya, diskusi produknya ya. Nah, di sini ada if dengan eh menanya apakah session tersebut sama dengan produk dari toko tersebut. Jika sama, berarti form untuk pertanyaan tidak akan muncul. Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi, ketika yang melihat produk tersebut adalah sang penjual sendiri, maka form pertanyaan tidak akan muncul ya di sini. Nah, maka saya gunakan session toko ID untuk ngecek apakah produk tersebut milik sang pembeli tersebut gitu. Jika iya, berarti ya tidak bisa dikomen sendiri. Nah, ketika tidak, ya dia akan muncul. Jadi dia akan bisa mengirim pertanyaan dan bisa submit dan dikirim melalui produk tambah pertanyaan ini tadi dan akan langsung diinput ke dalam database. Coba di sini ya tadi. Nah, ini dia akan menangkap semua ID produk, ID pembeli, dan ID toko, kemudian sekaligus pertanyaannya. Lalu akan diinsert ke dalam eh, database dan di redirect ke eh, halaman tadi sesuai ID-nya di sini. ID-nya saya ambil juga dari input post ID produk. Nah, di sini untuk modal dari diskusinya ini saya masukkan ke dalam produk model ya. Di sini saya menggunakan eh, get diskusi by produk di sini untuk ngecek apakah ada di produk tersebut ada diskusi. Kalau ada ya dia akan mengambil pembeli, nama pembeli, sama logo tokonya untuk dijoinkan ke tabel diskusi produk. Nah, kemudian untuk add diskusi ini dia itu untuk menambahkan pertanyaan karena eh, untuk memulai diskusi pasti ada pertanyaan terlebih dahulu. Dia akan menginsertkan ke tabel diskusi produk. Nah, untuk update diskusi tersebut, ketika sang pemilik toko menjawab pertanyaan, jadi dia akan mendeteksi ada di diskusi mana, kemudian baru diinsertkan ke dalam, diupdate ke dalam database-nya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya ngecek untuk menampilkan diskusi ini, area diskusi ini, saya juga beri if juga ya. Jika diskusi di database itu kosong sesuai ID produknya, ini coba saya tambah. Diskusi sesuai ID produk ini, ID produk didapat dari eh, barang yang diklik ya. Diskusi. Nah, jika ada kita tampilkan semua diskusi yang ada, mau itu hanya pertanyaan atau pertanyaan dan jawaban. Nah, saya menampilkan nama pembeli di sini dengan dilanjutkan dengan tanggal, bulan, tanggal, bulan, dan tahunnya dari created at yang dari database ini, created at ini tampilkan ke dalam webnya. Nah, kemudian jika ada jawaban, maka akan ditampilkan. Nah, sini saya juga menampilkan logo toko ya, biar tidak bingung siapa yang menjawab. Menampilkan logo toko sebagai penjual dan menampilkan jawabannya. Jawabannya
Jawaban pertanyaan semua sudah disimpan ke dalam database. Jadi tinggal memanggil datanya saja yang diambil dari controller, kemudian dikirim ke view. Nah, di sini saya seperti tadi. Jika yang melihat produk tersebut adalah sang pemilik toko, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan dari sang pembeli. Tapi sang pemilik toko tidak bisa memberi pertanyaan ke produk itu sendiri. Jadi yang bisa menjawab hanya pemilik toko dan pembeli tidak bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Di sini akan muncul form yang akan dikirim ke kontrol produk, tambah jawaban, dan ID diskusinya ini. ID diskusi. Oke, ini tambah pertanyaan tadi, dan ini tambah jawaban. Dia akan menambahkan jawaban ke diskusi yang sudah ditanyakan oleh sang pembeli. Dia akan mengupdate diskusi, menambah jawaban. Ini jika belum ada jawaban akan nol seperti ini. Jadi dia akan mengecek ID diskusi mana, kemudian langsung menambahkan ke database-nya. Oke, mungkin oke. Jika ID diskusi tersebut tadi kosong, berarti belum ada diskusi pada produk ini. Coba saya hapus yang baru saja saya buat. Ini saya delete. Kita coba refresh. Ya, belum ada diskusi untuk produk ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk UTS mata kuliah digital bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.